عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في جنات خلد. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Ittihad yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Syekhul Islam Ibn Hajar rahimahullahu taala, sedikit mengingatkan. Jadi kita di sini mungkin sekitar nanti 1 bulan atau kurang atau lebih kita kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu hadisnya sahih dan Rasulullah lakukan ketika kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin mengalami perkara yang menyusahkan. Ya, contohnya kalau di Indonesia mungkin dulu Indonesia diserang di Surabaya 10 November, sekutu datang. Nah, itu orang yang nggak ikut perang, nggak ikut jihad di Kalimantan di mana kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu dilakukan di semua sholat. Ya, sholat 5 waktu: subuh, zuhur, maghrib, isya, asar. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah di rakaat terakhir, ya boleh Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu. Kemudian imam membaca doa. Doa intinya memohon jalan keluar, memohon kemenangan bagi kaum muslimin. Biasanya sih konteksnya ketika kaum muslimin tertindas. Makanya Rasulullah ketika sudah hijrah, ada kaum muslimin yang nggak bisa hijrah, ya, di Mekah. Makanya Rasulullah sholat kemudian berdoa. Nah, itu kunut. Nah, jadi kunut nazilah. Kenapa? Karena yang nggak bisa hijrah dipukulin, yang nggak bisa hijrah ditindas, bahkan bisa murtad. Ya, jadi Rasulullah berdoa, Allahumma anji al-mustadafin minal mu'minin. Rasulullah nyebut nama, Allahumma anji Ayyash, Allahumma anji fulan. Ya Allah, selamatkan si fulan, selamatkan si fulan. Ya, intinya mendoakan keselamatan bagi kaum muslimin yang tertindas. Sesungguhnya kaum muslimin tertindas terus di mana-mana, ya, di Uyghur, di Cina. Makanya kalau kata para ulama, harusnya kunut nazilah itu memang terus-terusan, karena di belahan bumi ini kaum muslimin banyak sekali masih yang tertindas. Ya. Nah, jadi seandainya ada nanti masjid yang kunut nazilah terus, bukan kunut subuh, ya, kunut nazilah terus, tak apa-apa juga. Karena apa? Faktanya banyak kaum muslimin yang masih tertindas. Jadi sebetulnya kunut nazilah itu berhenti kalau sasarannya sudah nggak ada. Contohnya kayak tadi Rasulullah berdoa atau kunut untuk orang-orang Mekah yang nggak bisa hijrah. Allahumma anji Ayyash, ya Allah selamatkan si Ayyash. Allahumma anji al-mustadafin minal mu'minin, selamatkan orang-orang yang lemah, orang beriman yang nggak bisa hijrah. Nah, itu ketika sudah hijrah suruh berhenti kunutnya. Nah, kalau kuliah di keadaan yang sudah kita saksikan bersama, ya, di Gaza, ya, kita sebutnya Gaza. Nah, itu sampai sekarang masih belum membaik, bahkan dari dulu, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Nah, jadi sampai kapan kita berhentinya? Ya, mudah-mudahan secepatnya. Ya, ada gencatan senjata, tapi intinya inginnya kita menang. Itu saja. Jadi minimal kita yang nggak di sana merasakan susahnya. Ya, makanya kalau anak kita susah makan, bilang saudara-saudara kita di Gaza nggak ada makan. Mudah-mudahan ada. Jadi
Kunut nazilah dianjurkan setiap sholat 5 waktu kalau ada keadaan yang genting dan menimpa umat Islam. Nah, seperti itu. Ya kita mungkin 15 hari, 1 bulan tidak apa-apa. Nah, intinya mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas. Nah, dan mendoakan hukuman bagi orang-orang yang mendolimi kaum muslimin. Makanya Nabi dulu pernah qunut nazilah kepada orang yang membantai dai. Nabi ngutus 70 dai, semuanya dibantai habis sama orang musyrik. Nabi langsung berdoa, Allahumma shdud wat ataka ala mudar. Ya Allah, hancurkan, ya kirim azabmu kepada Mudar, ya kepada Usayyah, kabilah-kabilah yang membantai dai kaum muslimin. Ya ketika di Poso contohnya, ya kita harusnya kunut nazilah. Seperti itu. Jadi ketika kita mendengar kabar yang menimpa kaum muslimin, kita kunut nazilah. Nah, intinya kaum muslimin itu satu tubuh. Kalau satunya sakit, maka yang lain merasa sakit. Nah, jadi itu ya tentang kunut nazilah. Nah, jadi kalau kunut nazilah hadisnya sahih, ya riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya riwayat Imam Muslim. Nah, jadi Rasulullah pernah kunut nazilah. Nah, itu sedikit mengulang-ulang. Wah, ini jamaahnya banyak malam ini. Laron. Nah, jadi Nabi pernah bersabda tentang lampu. Lampu kalau zaman dulu kan pakai damar itu, ada apinya. Jadi perumpamaan Nabi dengan orang-orang itu, ketika ada api yang panas itu, kalau ada binatang yang mau ke api itu Nabi halangin, tapi dia tetap aja maksa, padahal apinya panas, kena api mati. Itu kalau itu api mati semua laronnya, ya nggak, gosong. Nah, itu Nabi itu menghalangi, jangan ke sini ada, tetap aja cahaya padahal panas. Jadi Nabi mencoba menghalangi manusia supaya nggak masuk neraka, ngotot ingin masuk neraka. Nah, jadi sebagaimana binatang malam ketika melihat cahaya api itu langsung aja menerobos. Nah, wah bagaimana ini bapak-bapak, laronnya ini banyak, nanti masuk kuping. Matikan lampu nanti kayak coba tengah matiin dulu. Ya pakai HP sama aja justru. Coba tes. Ya enggak apa-apa. Sama aja datang ke sini malah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Laronnya dikeluarkan. Alhamdulillah jamaah kita bertambah dari kalangan laron. Nah, laronnya enggak nyentuh kan? Enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembahasan hadis ke 36. Hadis ke 36. Sip, hadis ke 36.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Laqit bin Sabrah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah di antara jari jemari ketika berwudu, wa baligh fil istinsyaqi, dan perdalamlah ketika menghirup air ke dalam hidung, illa an takuna shaiman, kecuali kamu itu dalam keadaan berpuasa. Akhrajahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini sahih. Wali Abi Dawud fil riwayah, dalam riwayat Imam Abi Daud ada tambahan, idza tawadda'ta famadmid, kalau kamu wudu maka berkumur-kumur. Hadis yang menjelaskan tentang sifat wudu Nabi di hadis Utsman tidak ada penjelasan ini. Tapi dari sahabat Laqit bin Sabrah ada penjelasan ini. Jadi memang kalau wudu kita itu berkumur-kumur, kalau wudu kita menghirup air ke hidung, memang diperintahkan. Ini dalilnya. Jadi kalau baca satu hadis tidak ketemu, ketika kita baca dari jalur yang lain dan jalurnya itu terpercaya, maka kita amalkan. Ya, jadi di sini ada perintah famadmid. Nah, kalau dalam kaidah setiap perintah itu menunjukkan wajib. Ya. Tapi kata para ulama, kalau ada pengecualiannya maka sunnah saja. Jadi kalau menurut jumhur ulama, kumur-kumur menghirup air ke hidung sunnah. Nah, sunnah. Menyempurnakan wudu wajib. Apa dulu yang dimaksud menyempurnakan wudu? Menyempurnakan batas minimal wajib. Contoh, kalau tangan harus dibasuh 1 kali, itu harus sempurna basuhannya 1 kali. Kalau 2 kali oke, 3 kali mantap, 4 kali dosa, tidak boleh. Jadi maksimal 3 kali untuk tangan, muka, dan kaki. Jadi yang dimaksud menyempurnakan wudu ada 2 makna. Kita harus sempurna dari batas minimal. Contohnya tadi itu tangan 3 kali, itu lebih bagus daripada cuma 2 kali, daripada cuma 1 kali. Atau yang sunnah-sunnahnya, jadi tangan dicuci kedua tangan sampai pergelangan, itu sunnah. Nah, kumur-kumur menurut jumhur kan sunnah dilaksanakan. Jadi yang sunnah dilaksanakan, yang wajib dilaksanakan itu sempurna. Itu. Nah, jadi jangan sampai kita keluar dari kesempurnaan batas minimal. Contohnya kalau namanya kaki itu dari ujung jari sampai tumit, sampai mata kaki itu harus basah. Sudah kita singgung, Nabi pernah mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Ya, masuk neraka orang yang wudu tapi tumitnya enggak basah, kena air. Ya, ada sahabat Nabi berwudu cepat-cepat. Kemudian Nabi liatin, masih kering tumitnya, sedikit aja. Kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Tumit-tumit masuk neraka karena berwudu. Jadi berwudu saja masuk neraka kalau wudunya tidak memenuhi batas minimal. Ya kaki harus kaki, ya muka termasuk muka. Ya pas basuh muka mungkin sebagian orang begini aja, nggak kena ini. Nah, jadi muka itu dari mana? Dari kuping ke kuping, apa ini pentol-pentol kuping ini. Nah, kemudian dari batas tumbuh rambut sampai ke dagu. Nah, adapun janggut nanti kita bahas. Nah, itu yang dimaksud asbighil wudu. Makin sempurna wudunya, makin besar pahalanya. Jadi kalau ada orang wudu langsung muka, bismillah, langsung muka. Nah, termasuk mengucapkan bismillah kalau jumhur ulama sunnah.
Nah, sunnah. Tapi kalau mau sempurna baca bismillah. Nanti kita bahas hadis tentang mengucapkan bismillah sebelum wudu. Ya, ada orang wudu langsung muka satu kali, tangan satu kali, ngusap ke kepala satu kali, kuping enggak. Karena menurut jumhur kuping sunnah, langsung kaki sampai mata kaki. Itu wudunya sah. Itu batas minimal. Tapi kan enggak mencuci tangan sampai siku, enggak kumur-kumur, enggak menghirup air ke hidung. Berarti kurang apa? Kurang sempurna. Ya sempurna versi minimal begitu. Sempurna versi minimal. Wudunya itu udah pas, sah dia sholat dengan itu. Cuma kalau nanti yang sempurna, apalagi sampai 3 kali, tangan sampai siku dulu, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung dulu, ya, kuping juga diusap, maka tentunya dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Jadi perintah Rasulullah berarti sudah dia laksanakan. Nah, itu yang dimaksud asbighil wudu. Wa khallil bainal asabi. Nah, salah satu bentuk kesempurnaan wudu, ya, kita melaksanakan sunnahnya. Sunnah wudu itu kita menyela-nyela jari kaki dan jari tangan. Ya, jari kaki dan jari tangan. Jadi pas wudu, ketika membasuh tangan dari ujung sampai siku atau dari siku sampai ujung jari, maka kita sela-sela jarinya. Nah, cara menyela-nyela jari, sebagian ulama mengatakan ya kalau yang kanan dulu dari sini, dari kanan. Nggak mungkin nganu sendiri, harus dibantu sama yang kanan. Atau langsung begini tidak apa-apa. Nah, intinya disela itu makin sempurna. Karena kalau cuma dilewatin ya kena cuma nggak mantap. Nah, jadi menyela-nyela tangan bainal asobi itu sebetulnya jari, ya, maksudnya jari-jari tangan juga jari-jari kaki. Kalau kita wudhu, kita sela-sela, kita gosok-gosok di antara jari satu dengan yang lain, itu lebih sempurna. Itu masuk dalam kategori asbigil wudhu. Tapi kalau wudhu enggak begitu, langsung cuma siram aja kaki dan memang basah, air ngalir, basah, betul-betul basah, ya sah aja. Cuma lebih bagus yang nyela. Bisa wajib nyela yang tadinya sunnah itu bisa wajib kalau airnya dikit plus ada kotoran di tangannya. Contohnya ada kemungkinan yang bisa membuat menghalangi air sampai ke kulit. Kalau nggak digosok, bekas cat lah atau apa, atau minyak yang tebal, solar gitu, bekas solar. Habis bengkel mau sholat, banyak solarnya tanya. Kalau cuma dilewatin aja kan nggak basah, itu kita main gosok. Di sini gosok jadi wajib kalau ada yang menghalangi. Itu bagian dari kesempurnaan. Gak usah panik ya ibu-ibu, cuma laron aja. Tapeknya mana tapeknya? Taib. Kemudian wabalik fil istinsyaq, dan perdalamlah ketika menghirup air ke hidung. Nah, ini juga bagian dari kesempurnaan wudu. Jadi pas hirup air ke hidung itu dalam-dalam. Nah, itu rahasia bagi orang yang ingin suaranya bagus. Ya, Bapak Ibu, kalau ingin suaranya plong, suaranya bagus tuh menghirup air sampai ke sini, masuk kepala. Nah, itu suaranya jadi plong. Silahkan coba. Kalau nggak terbiasa nggak bisa. Tapi kalau terbiasa ya pedes dikit ya. Jadi sampai kadang-kadang kita nangis sedikit. Jadi sampai ke kepala gitu. Nah, kalau puasa nggak boleh, kata Rasulullah, illa antakuna shaiman. Kenapa? Karena jalur hidung ini bisa sampai ke perut. Nah, jalur hidung ini bisa sampai ke perut. Bisa ditanyakan kepada yang belajar anatomi tubuh, biologi ya. Ya, itu bisa ke perut. Jadi segala sesuatu yang bisa ke perut, ya, air atau makanan atau obat, maka membatalkan puasa.
Jadi kalau puasa tetap kumur-kumur, tetap menghirup air, tetap cuma pelan-pelan. Kalau nggak sengaja masuk, nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja, tapi kalau sengaja kayak waktu kecil berenang kan, sampai batuk-batuk. Ya, kalau nggak sengaja nggak batal, tapi berenang lagi dia. Ya, nggak sengaja terus sampai nggak haus pulang-pulang. Minum air waduk. Ya. Jadi intinya kalau nggak sengaja nggak batal. Cuma ketika dia menghirup keras-keras, ya pada Rasulullah sudah melarang, ya bisa batal. Pokoknya kalau puasa jangan keras-keras dikit aja. Nah ini menunjukkan bahwa menghirup keras-keras, memperdalam menghirup air ke dalam hidung itu nah lebih bagus daripada cuma dikit-dikit aja. Nah, seperti itu. Kecuali orangnya ada penyakit, contohnya hidungnya ada apanya gitu ya, jerawatnya dalam hidung gede atau apa gitu, nggak bisa, hidungnya baru disentuh dikit aja udah sakit. Nah itu ya jangan keras-keras, justru menyiksa dirinya. Jadi pelan aja. Dia niatnya ingin dalam, tapi karena hidungnya sakit, insya Allah sudah dapat pahala sempurna. Jadi Bapak Ibu, hadis ini memerintahkan kita menyempurnakan wudhu. Salah satu bentuk kesempurnaan wudhu kita menyela-nyela jari. Gak wajib, tapi kalau ada sesuatu yang menghalangi jadi wajib. Jadi kalau wudhu nggak disela-sela, cuma dicur aja, disiram, itu sah. Nggak disela-sela jarinya, sah. Cuma kurang mantap. Rasulullah nyuruhnya dimantapin, isbal. Nah, jadi istinsyak, menghirup air ke hidung, itu diperdalam kecuali kita berpuasa. Kemudian kita juga kumur-kumur. Idza tawaddo'ta famadmid. Kalau kamu berwudu maka kumur-kumurlah. Kalau kamu berwudu maka kumur-kumurlah. Di sini diperintahkan kumur-kumur. Nah, tapi kata jumhur ulama, ini kesempurnaan wudu saja. Perintah untuk kesempurnaan sebagaimana perintah untuk memperdalam hirupan. Jadi perintah untuk kesempurnaan saja, bukan wajib menurut jumhur. Tapi sebagian ulama wajib. Ya, pokoknya wajib, sebagaimana muka harus dibasuh, menghirup air ke hidung juga harus, kumur-kumur juga harus. Ya, muka wajib, ini juga wajib. Apalagi ada perintah famadmid, kumur-kumurlah. Nah, jadi memang kalau ingin hati-hati, kumur-kumur waktu wudhu, menghirup air ke hidung waktu wudhu. Nah itu kita keluar dari perbedaan pendapat ulama. Nah itu. Jadi nanti kalau ada bapak-bapak ya ngelihat orang wudhu langsung muka nggak kumur-kumur, jangan dimarahin. Itu batas minimal menurut jumhur ulama. Sebagaimana firman Allah, ya, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat maka basuhlah mukanya. Terus wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, usap kepalanya. Kuping nggak disebut, makanya kepala. Jadi kuping sunnah saja menurut jumhur ulama. Ya. Kemudian wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki juga dicuci sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki itu batas atasnya, bendol nih, bendolnya atasnya ini. Ya, harus kena ini yang sejajar dengan paling atasnya. Sejajarnya itu, jangan di tengahnya. Pokoknya harus kena, mata kaki itu kena, dan yang paling tinggi kan ada yang mungkin jendolannya besar apa, ada yang nggak ada mata kakinya ya, cuma anu doang. Ya, saya ada nggak? Nah itu. Jadi intinya batas ini kan bulat mata kaki nih, yang atasnya dan yang sejajar dengan atasnya itu harus basah. Jangan mata kakinya aja, mata kakinya basah, basah. Tapi di sini yang sampingnya nggak basah. Jangan, harus batas atas mata kaki. Nah, seperti itu. Itu juga batas atas kalau laki-laki pakai celana atau pakai sarung, hendaknya di atas mata kaki. Mau di atasnya lagi, yang penting jangan kelihatan lututnya. Nah, kita lanjutkan hadis 37.
Jadi hadis ketiga enam memerintahkan apa? Menyempurnakan wudu dengan melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu tadi itu tahlil, menyela-nyela. Juga apa? Menghirup dalam air ke hidung sampai kalau bisa sampai ke kepala itu, pokoknya dalam. Nah, gitu. Itu napas kita jadi segar. Nah, itu sunnah. Jadi kalau pelan-pelan aja ngirupnya, ya boleh. Enggak ngirup pun menurut jumhur ulama sah, boleh. Taib. Itu kemudian saya tekankan lagi, 3 kali itu sempurna, 2 kali oke, 1 kali sah. Jadi saya wudhu, muka 1 kali, tangan 2 kali, boleh, kaki 1 kali boleh. Pokoknya jangan kurang dari 1, jangan lebih dari 3. Nah, kalau kepala memang cuma 1 kali. Bagaimana sudah kita jelaskan dalam hadis sebelumnya dari depan. Nanti kita bahas lagi di sini, ya. Ya, nanti kita bahas lagi ke belakang. Satu kali, tidak usah 3 kali. Jadi yang diusap itu 1 kali, yang dicuci 3 kali. Hadis ke-37. Wah, tidak terasa udah hadis 37. Seminggu 2 kali. Wa an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman ibn Affan, menantunya Nabi. Ya, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu termasuk orang miliardernya Madinah, ya, orang paling kaya di Madinah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau wudu menyela-nyela apa? Janggutnya, karena janggut Nabi lebat, ya. Jadi wudu basah langsung pas basuh muka, karena muka itu ma yahsulu bihil muwajahah, yang mana kita itu kelihatan kalau menghadap orang. Jadi jenggot itu berarti termasuk dari bagian dari muka. Nah, jadi yang disebut janggut itu yang ini loh, yang dari kuping nih ke bawah sampai dagu, ya. Kalau yang di belakang sini ya termasuk, tapi makanya Nabi gini, kalau lebat ditahlil pakai jarinya pas basuh muka, yukhallil tahu. Kalau dikit ya nggak apa-apa juga, tapi lebih cepat kan. Nah, dikit itu sunnah juga. Ndak digituin boleh, yang penting mukanya. Oke, kata para ulama, tahlil lihyah, menyela-nyela janggut sunnah. Nah, ini berarti kesempurnaan wudu bagi yang punya janggut lebat. Ya, ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ke-38. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Zaid, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai mud. Nabi itu pernah berwudu, ya, diberikan kepada Nabi itu 2/3 mud. Ini 1 mud. 1 mud itu satu gini. Sudah kita jelaskan. Jadi 2 tangan orang sedang disatuin, ditekuk tadi apa gini. Nah, gitu. Itu 1 mud. Kalau 2/3 ya lebih. Namanya nggak nyampe 1. Dikit lagi. Nah, faja'ala yadluku dira'i, dengan air yang sedikit ini 2/3 mud, Nabi wudu cukup. Kemudian Nabi gosok-gosok dira'. Dira' itu tangan bagian atas. Jadi ambil air, alirkan, sudah sampai sini Nabi gosok-gosok. Pokoknya harus basah. Jadi
yadluku dira'ai. Nabi menggosok-gosok. Dalaka yadluku itu artinya menggosok dengan kuat. Makanya bisa juga artinya ngurut. Apa bahasa Arabnya ngurut? Dalaka yadluku. Atau dalaka yudalliku boleh. Tukang urut mudallik. Nah, mudallik. Berapa? 100.000 ya? Sekali. Berapa satu hari? Harian kan satu hari 150. 1 jam 100. Aku mau jadi tukang urut. Baik. Jadi dalaka yadluku itu menggosok tapi kuat. Nah, jadi Nabi kalau wudu airnya dikit aja, siram baru digosok. Makanya kalau pakai keran itu banyak buangnya sebetulnya. Kalau bisa matiin lagi, walaupun cepat rusak nanti kerannya, nggak apa-apa. Daripada buangin air. Jadi Nabi wudu sedikit. Basah. Nah, jadi menggosok-gosok anggota yang digosok, tangan, muka, ya, itu sunnah. Nggak digosok apa-apa, dilewatin air. Pokoknya mencuci itu syaratnya harus mengalirkan air. Kalau airnya nggak ngalir bukan mencuci namanya, ngusap. Jadi tetap air ngalir, terus dibantu dengan digosok. Nah, jadi kalau air ditaruh di tangan airnya nggak ngalir itu ngusap, nggak sah nanti. Harus airnya ngalir. Jadi ciri disebut mencuci atau membasuh itu harus ngalir airnya walaupun dikit. Air ngalir udah jalan, baru kita bantu. Kita gosok. Jadi menggosok anggota wudu seperti tangan, kaki, muka itu sunnah, termasuk mandi junub. Mandi junub itu kita gosok-gosok badan itu lebih bagus. Ya, tapi kalau cuma dialirkan tok, kita diem aja gitu. Ya, tangan kita diem. Ya, diem, air ngalir semua udah basah, udah cukup. Enggak digosok. Nah, di sini hadis ke-38. Jadi menggosok-gosok anggota wudu yang memang dibasuh, ya, itu sunnah, itu kesempurnaan wudu. Nah, ini penting nih. Penting. Hadis ke-39. Wah, cepat sekarang ini. Wa anhu, dari sahabat Abdullah bin Zaid juga, annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia itu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yahudu li udunai, mengambil air untuk kedua kupingnya, telinganya, ya, yahudu li udunaihi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Bukan pakai air yang dia gunakan untuk mengusap kepala. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi, akhrajahul Baihaqi. Jadi ngusap kepala, menurut hadis ini Nabi ngusap kepala terus ngambil air lagi untuk ngusap kuping. Ini dalil bagi orang yang ngambil air baru. Kan ada orang habis ngusap kepala atau habis begini, batas minimal sudah kita jelaskan ya, dia ambil air lagi untuk kuping. Ini dalilnya, ya, khilafal ma'il ladzi akhadha li ra's. Jadi bukan air yang bekas kepala, jadi ngambil air baru untuk ngelap kuping ini. Tapi hadis ini syadz, lemah, kata Ibnu Hajar dan kata para pakar hadis. Tapi karena sebagian ulama ada yang pakai, akhirnya dipakailah di masyarakat. Ya enggak apa-apa. Tapi hadisnya syadz. Ya, sebagian ada yang mengatakan kalau airnya udah kering dari kepala ngambil air baru. Intinya kita mau kasih tahu kenapa kita macam-macam wudunya, ya karena ada hadis ini. Jadi banyaknya beda fikih antara mazhab Syafi'i, Ahmad, Maliki, ya, antara ustadz satu dengan ustadz yang lain, kadang-kadang yaitu antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i gara-gara beda penilaian hadis. Ya, bagi yang mengatakan oke, punya hadis ini kuat lah, akhirnya ngambil air baru. Tapi itu sunnah saja, sunnah. Jadi ada yang mengatakan kalau udah kering tangan kita ambil air baru, akhirnya ambil air baru. Tapi yang lebih kuat tidak perlu, karena kuping itu satu paket dengan kepala.
ya udah satu paket, ya udah kayak seolah-olah masih perjalanan gitu. Ya, satu paket dengan kepala. Jadi ya kayak ngusap kepala aja, ya udah pakai air yang pertama. Nah, riwayat yang betul, ini perawinya keliru kata para pakar hadis. Riwayat betul itu riwayat yang ada dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid juga. Gimana bunyinya? Wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadai. Nah, jadi Nabi setelah cuci tangan sampai siku, ngambil air lagi untuk ngusap kepala. Jadi bukan pakai air yang bekas nyuci tangan. Jadi kan dulu gini, muka 3 kali, ya nggak? Ambil air lagi 3 kali, 3 kali, 3 kali, ya nggak? Nah, pas mau ngusap kepala, langsung ke kepala atau ngambil air baru? Menurut hadis ini, ambil air baru. Ini yang sahih. Jadi ngambil air baru itu untuk kepala dan kuping, bukan setelah kepala kuping. Itu yang sahih. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi pas sudah selesai tangan dicuci, ambil air baru, bukan bekas air tangan di sini tadi kan bekas cuci, ya nggak? Ambil air baru untuk kepala. Nah, hadis yang sudah kita jelaskan cara ngusap kepala, kita tadi set balik sampai tengkuk, balik ke depan, jari telunjuk ke kuping, lubang kuping, ibu jari ke kuping luar, gosok set. Itu. Jadi Nabi ngambil air baru untuk ngusap kepala, bukan mencukupkan dengan air bekas basuhan tangan itu. Tapi seandainya begini, saya nyuci tangan nih, kanan, habis itu kiri, terus nggak ngambil air lagi langsung kepala, boleh nggak? Ya, yang sahih jelas ngambil air baru lagi. Tapi kalau langsung begitu, dua pendapat. Bagi yang mengatakan air itu mustakmal karena udah dipakai untuk nyuci satu anggota, berarti walaupun suci nggak bisa dipakai untuk mengusap atau mencuci anggota wudu yang lain. Jadi pendapat pertama, tidak boleh kalau pakai sisa tangan ini. Ya, kalau pendapat yang mengatakan tidak ada air mustakmal, boleh aja. Cuma ya kurang bagus. Yang bagus yang ambil air baru sesuai dengan hadis ini. Itu. Jadi hadis yang mahfud kata Ibnu Hajar, wahuwal mahfud. Ini yang benar. Jadi Nabi ngambil air baru itu untuk ngusap ke kepala, bukan pakai mencukupkan bekas basuhan tangan. Ambil air baru kepala. Itu. Bukan habis ngusap kepala, habis itu ngambil air baru untuk kuping. Yang lebih kuat yang riwayat Imam Muslim jelas, riwayat Imam Muslim sahih. Makanya kita nanti kalau santri ya, kalau santri itu dimanapun harusnya punya kutub sittah. Ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu harus punya 6 kutub sittah. Kalau kita ngaji setiap minggu pagi, ya bapak-bapak ibu-ibu yang belum hadir, hadir aja hari Minggu. Kalau enggak ngantor PNS kan enggak. Nah itu saya Bukhari, nanti selesai mungkin dilanjutkan siapa, kita selesaikan. Jadi kalau di Madinah itu ada Syekh Abdul Muhsin Abbad, sekarang udah berhenti ngajar, makin sudah tuanya, ya, dosen di Islamic University. Ya, itu kalau udah selesai kutub sittah, balik lagi ke Bukhari lagi, itu aja sampai tua begitu. Ya makanya ngelotok hafal, subhanallah. Nah, tape itu kalau santri dianjurkan punya kutub sittah. Masa jadi santri nggak punya kutub sittah? Orang awam aja harusnya punya. Ya bukan beli motor NMAX aja, ya beli kutub sittah. Kutub sittah ini loh, kita itu beragama pakai Quran, pakai sunnah. Ya sunnah itu ada di kutub sittah. Kalau mau banyak lagi musnad Imam Ahmad, ya tapi nggak sempat beli yang lain aja. Tapi kalau santri ya masa nggak punya gitu. Tapi beli dibaca. Nah, bukan untuk hiasan. Nah, nanti ngaji bareng seperti itu. Jadi kalau Hafidz Ibnu Hajar itu baca Sahih Bukhari itu
sudah baca, bisa khatam berapa kali itu seminggu, bisa berapa kali, 2 kali 3 kali, saking cepatnya bacanya. Dan memang udah tiap hari baca itu ya, kayak kita aja kalau tiap hari itu aja yang dianu hafal, nah cepet jadinya. Makanya orang yang sekolah tahfidz beda dengan yang enggak, kan tiap hari itu aja cepet aja dia. Kalau kita kan masih cari yang lain kan, cari sampingan. Nah, itu hadis ke-39. Jelas ya, hadis 39. Jadi yang mahfud, yang benar. Jadi hadis yang atas otomatis menjadi syadz. Kalau istilah ilmu hadis, syadz. Syadz itu rawinya oke, kuat, tapi dia menyelisih yang lebih kuat. Jadi nggak dipakai. Tapi sebagian ulama tetap ada yang pakai. Ya nggak apa-apa, sudah. Itu terjadi perbedaan fikih jadinya. Nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita udah belajar ya amalkan yang lebih kuat aja, aman. Seperti itu. Kemudian ini hadis 39 sudah ada. Adzan. Ada pertanyaan? Ada. Adzan dulu aja. Adzan dulu. Adzan dulu. Ya. Adzan dulu. Kita nanti ada satu pertanyaan, kita jawab habis adzan. Hati-hati buka mulutnya, jangan laron masuk. Serius. Ada waktu itu orang adzan mulut masuk ular. Ular. Apa kemasukan nyamuk, kasihan. Hati-hati ya. Soalnya larutnya banyak.
5 menit. Baik, apakah perempuan haid boleh bangun sepertiga malam berdoa begitu? Jawabannya boleh. Ya, orang haid berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu yang mustajab, di antara adzan iqamah di rumahnya. Ya berdoa boleh. Ya di sepertiga, tapi jangan sholat. Ya. Nah mungkin ada pertanyaan gini, kalau cuma berdoa ya orang haid bangun berdoa. Sekarang pertanyaan begini, ini lebih penting dari itu kayaknya. Jadi memang dalam Islam kalau ada orang junub, laki-laki junub, ya kemudian dia mau tidur, ya untuk meringankan janabahnya, walaupun belum mandi hendaknya wudhu dahulu. Itu laki-laki dianjurkan, jelas. Jadi kalau laki-laki junub kemudian mau tidur, dianjurkan wudhu dahulu, tapi tidak wajib. Tapi tidak wajib langsung tidur, tidak dosa, tapi bagusnya wudhu dulu. Nah sekarang kalau perempuan haid mau tidur, wudhu dulu, meringankan haidnya nggak? Apa itu sama dengan laki-laki yang junub tadi itu? Sama-sama junub kan? Nah sebagian ulama, iya, jadi perempuan haid sebelum tidur wudhu dulu juga. Nah sebagian ulama Hanabilah. Jadi sebetulnya kalau sebelum tidur itu sunnahnya memang berwudhu, tapi itu bagi orang yang tidak haid. Laki-laki yang nggak haid ya memang laki-laki memang nggak haid. Laki-laki atau perempuan yang nggak haid disunahkan wudhu dulu sebelum tidur. Tapi kalau sudah haid, sebagian ulama mengatakan, ulama Hanabilah ya nggak apa-apa wudhu juga, biar dapat keutamaan. Tapi ya jangan sholat, dosa malah kalau sholat. Ya dosa malah kalau sholat. Seperti itu. Tapi kalau sekedar bangun, orang haid bangun malam berdoa, ya boleh, bagus itu, merenung ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak cicilan, ya apa-apa. Iyalah kita kan berdoa kepada Allah, kita banyak masalah supaya berdoa. Itu hikmahnya kenapa banyak orang miskin lebih banyak daripada orang kaya. Orang kaya malas berdoa, coba apa-apa udah punya, apalagi ya nggak? Tapi orang miskin berdoa terus, kenapa? Banyak keperluan, jatuh tempo udah lewat temponya malah. Nggak apa-apa berdoa, justru makin banyak berdoa, tapi ya rajin kerja. Kalau mati belum bisa, ya mudah-mudahan Allah mengampuni, udah berusaha ini, sudah berusaha seperti itu. Jadi kalau sekedar berdoa boleh. Nanti yang jadi masalah kalau seandainya itu bangun malah wudhu kayak orang nggak junub, kayak orang nggak haid, wudhu ya, nanti mau tidur wudhu. Nah itu sebagian ulama melarang, sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi nggak dianjurkan. Kalau haid ya haid aja udah, ya berdoa aja, tapi gak usah wudhu mau tidur, wudhu mau bangun di tengah malam nggak usah, karena nggak ngefek wudhunya. Tapi yang mengatakan ngefek ya bisa meringankan janabah. Jadi dua pendapat itu ya, itu kalau mau wudhu. Apakah orang haid dianjurkan juga mau tidur wudhu ya, atau dia itu kalau mau berdoa berwudhu dulu? Nah itu paling yang jadi perdebatan. Insya Allah masalah ini kalau yang tadi ya, kalau sekedar berdoa aman, gak usah wudhu dulu boleh. Ulama sepakat boleh berdoa 2/3 malam, 1/3 malam di antara adzan dan iqamat boleh. Yang penting jangan waktu sujud aja, karena nggak boleh sholat. Kalau sekedar berdoa boleh, tapi masalahnya nanti apakah dia meyakini ini dapat pahala? Ulama berbeda pendapat. Nah itu saya teruskan ke situ karena itu yang jadi perdebatan. Jadi dia ingin kayak yang laki-laki janabah, jadi meringankan janabah. Itu kan berarti anjuran Rasulullah. Apakah orang haid juga? Rasulullah nggak merintahkan orang haid untuk berwudu sebelum tidur. Jadi ya laki-laki aja, tidak dikiaskan ke perempuan. Tapi sebagian ulama mengkiaskan. Jadi dua pendapat seperti
Insya Allah bagi yang melakukan mau berwudu sebelum tidur, bagi yang haid ya nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa karena sebagian ulama membolehkan. Enggak wudu juga nggak apa-apa, tapi kalau berdoa sekali berdoa ya aman. Ya, yang nggak boleh nanti apa sholat jelas, baca Quran ulama berbeda pendapat, orang haid baca Quran boleh nggak? Kebanyakan ulama nggak boleh. Ya, ulama muhaqqiqin, sebagian ulama Hanabilah termasuk ulama-ulama modern sekarang, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kalangan Hanabilah, orang haid boleh baca Quran dengan catatan tidak memegang mushaf. Ya, kalau megang pun harus pakai lapis. Itu perbedaan pendapat yang sampai sekarang nggak selesai sampai hari kiamat. Nggak apa-apa beda pendapat seperti itu. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, akhlak kita juga tambah baik, ya, kita tambah bermanfaat untuk orang lain karena memang tujuan kita ngaji supaya lebih baik akhlaknya. Nah, demikian barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.